Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Rozahawa dari kelas 12 MIPA 5 nomor presensi 2. Sebelumnya, di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apakah teman-teman mengetahui arti dari tsunami? Ya, saya percayakan hal itu. Teman-teman pasti mengetahui arti dari tsunami. Pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman mengetahui bagaimana proses terjadinya tsunami? Ya, mungkin beberapa dari teman-teman akan merasa kesulitan dan sedikit kebingungan dalam menjawab pertanyaan kedua saya. Nah, agar hal serupa tidak terjadi lagi, mari belajar bersama saya dalam mempelajari proses terjadinya tsunami. Tonton video saya sampai selesai, maka insya Allah wawasan kita akan bertambah. Semangat belajar ya! Tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang, yaitu su dan nami yang berarti pelabuhan dan gelombang. Ilmuwan mengartikan sebagai gelombang pasang atau tidal wave atau gelombang laut akibat gempa atau seismic sea wave. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang secara tiba-tiba dan menerjang wilayah pantai. Tsunami diperoleh dari energi yang terdapat di dasar laut. Dari erupsi gunung berapi di dasar laut, dari longsor yang terjadi di dasar laut, dan dari gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi sehingga benturannya memicu timbulnya energi yang luar biasa. Energi yang luar biasa ini kemudian memicu pergerakan air sehingga melebihi garis normal. Akan tetapi, gaya gravitasi akan menarik turun dan energi tadi terpecah secara horizontal. Air laut pun akan surut. Setelah surut, air laut akan kembali ke daratan dalam bentuk gelombang yang sangat besar. Dengan begitu, terjadilah tsunami yang bisa mencapai kecepatan 800 km per jam. Kecepatan tersebut akan menurun ketika gelombang tsunami melewati lautan dangkal. Akan tetapi, tidak dengan tinggi gelombangnya, justru tinggi gelombangnya akan bertambah. Tinggi gelombang tsunami bisa mencapai 50-100 meter. Tinggi gelombang tsunami bisa dipengaruhi oleh bentuk pantai dan juga kedalamannya. Gelombang tsunami bisa mengakibatkan banjir pada wilayah yang dilaluinya. Setelah gelombang tsunami berlalu, maka banjir pun akan surut dan menyisakan puing-puing dari apapun yang menjadi korban keganasan bencana alam ini. Pada tahun 2004, telah terjadi tsunami Aceh di Samudra Hindia. Bencana ini merupakan bencana yang memakan banyak korban sepanjang sejarah. Lebih dari 200.000 korban meninggal dunia di kawasan Asia Tenggara. Lalu, apa yang bisa kita lindungi diri? Di sejumlah wilayah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi negaranya, seperti membuat dinding laut, kanal banjir, dan juga terusan. Akan tetapi, tidak semua upaya ini berhasil. Pada tahun 2008, telah terjadi bencana banjir di Jepang. Jepang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi bencana ini. Namun, justru upaya yang telah dilakukan Jepang memperburuk bencana. Bencana banjir ini merusak fasilitas nuklir sehingga terjadilah bencana yang lebih parah. Para ilmuwan dan pembuat keputusan kemudian memfokuskan pada upaya peringatan dini, memantau tekanan dalam laut dan juga aktivitas seismik, dan juga membuat alat komunikasi global untuk menginformasikan peringatan tsunami secara dini. Peringatan tsunami secara lebih singkat. Nah, oleh karena itu, tetaplah waspada dimanapun kita berada, tetap hati-hati dan juga telitilah pada tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita. Jaga diri sendiri dan juga keluarga, cintai hidup Anda. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.